Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian fikih tarbiyatul abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, di mana kita telah masuk pada pembahasan tentang hidayah, di mana hidayah itu hanyalah milik Allah. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia inginkan. Yang lalu telah kita bahas bagaimana kegigihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak paman beliau untuk masuk ke dalam Islam, tapi ternyata beliau meninggal dalam keadaan kafir. Demikian juga ikhwah, bagaimana upaya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak orang tuanya agar masuk Islam, tidak menyembah berhala, tetapi berujung pada bukan mendapatkan respon yang baik, tapi malah dia mengancam anaknya Nabi Ibrahim akan dilempar dengan batu atau dia tinggalkan, artinya dia enyah dari kampung tersebut. Demikian ikhwah, diusir Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal itu adalah anak kandungnya sendiri. Kita juga telah singgung tentang bagaimana Nabi Nuh pada hingga detik-detik terakhir beliau masih mengajak anaknya, tapi takdir menentukan bahwasanya ternyata anaknya termasuk mati dalam keadaan kafir yang tidak beriman kepada ayahandanya sendiri. Demikian ikhwah. Dan bagaimana juga kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan seorang nabi dan rasul juga, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang ayahnya sabar, anaknya sabar. Demikian ikhwah. Ya. Sehingga beliau Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan sebuah ayat surat Rum ayat 19, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dikeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Salah satu penafsiran ayat ini yaitu yukhrijul kafir min sulbil mu'min. Ada yang kafir lahir dari keturunan yang muslim. Kemudian sebaliknya, wa yukhrijul mu'min min sulbil kafir. Demikian juga ada orang mukmin lahir dari orang kafir. Jadi ikhwah, ada yang Masya Allah, seorang itu beriman kepada Allah sampai diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Padahal ayahnya orang kafir, bahkan penyembah berhala, bahkan pembuat berhala. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ada juga yang sebaliknya. Ayahnya seorang nabi, seorang yang soleh, nabi dan rasul, bahkan termasuk nabi ulul azmi. Yaitu 5 orang, termasuk 5 orang nabi terpilih di antara ratusan para nabi.
ternyata lahir dari dia seorang yang kafir, gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah anaknya Nabi Nuh. Demikian ikhwah, yukhrijul hayya minal mait. Dikeluarkan, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup ini maksud orang mukmin, dari yang mati, lahir dari yang kafir. Wa yukhrijul maita minal hayy. Yukhrijul hayya minal mait wa yukhrijul maita minal hayy. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Famahma kunta ayyuhal ab wa anta ayyatuhal wa mahma balaghtuma falan tamlika min amri hidayati auladikuma syai'a. Sehebat apapun wahai ayah bunda, sehebat apapun kalian berdua, sungguh kalian tidak akan mampu memiliki hidayah, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada anak-anak kalian berdua. Innama hiya faqat asbabun tu'khadhu biha. Yang hanya bisa kalian lakukan yaitu sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah, seperti berdakwah, mengajak, membujuk, memberikan contoh yang baik. Itu merupakan sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi memberikan hidayah tidak bisa. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab yang kita lakukan itu diperintahkan oleh Allah dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa turukun tuslaku wa masaliku tultamasu. Ya, kalian hanya bisa menempuh jalan, ya, mencari jalan. Wa in kunta nabiyyan wa rasulan, walaupun kalian itu seorang nabi ataupun seorang rasul. Wa in kunta siddiqan nabiyyan, walaupun Anda itu adalah seorang siddiq, seorang jujur dan nabi. Wa in kunta malakan minal muluk, walaupun kalian itu salah seorang dari para raja. Wa sayyidan minas sadat, salah seorang pemimpin. Wa aziman minal uzama, dan salah seorang pejabat. Iqra qaula ta'ala, qaulallahi ta'ala fi sya'ni Ibrahim wa Ishaq, haitsu qala ta'ala. Anda bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, di mana Allah berfirman dalam surat Saffat ayat 113, wa min dzurriyyatihima, di antara keturunan mereka berdua, artinya di antara keturunan dari Nabi Ibrahim dan keturunan Ishak, wa min dzurriyyatihima, dan keturunan dari keturunan mereka berdua, yaitu muhsinun wa zalimun li nafsil mubin. Ada yang muhsin, ada orang yang baik. Dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak ini ada orang-orang muhsin, orang-orang baik. Tapi juga wa zalimun li nafsi, dan ada juga orang yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya apa ikhwah? Ada orang-orang soleh. Dari keturunan Nabi Ibrahim dan Ishak ini ada orang-orang soleh. Ya, ada orang-orang yang taat kepada Allah, yang dekat dengan Allah. Tapi ada juga dari keturunan mereka itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang tak beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi dua-duanya ada ikhwah. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, kalau kita lihat dari keturunan Nabi Ibrahim, keturunan beliau sendiri Ishak dan Ismail. Tapi kalau kita lihat dari keturunan Ishak, miwara Ishak wa Yaqub. Ishak punya anak namanya Yaqub. Demikian ikhwah. Dan ada di antara keturunan Nabi Yaqub itu yang menzalimi diri mereka. Baik, unzur jaydan wa fakkir bi aqlik wa qalbika fi Yusuf. Coba perhatikan dengan baik-baik, kemudian fikirkan dengan akalmu dan hatimu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu wadhi'un wa sami'u wa wasimun wa jamilun. Dia seorang yang sangat tampan, sangat manis, sangat rupawan, fi ghayatil jamal. Orang memiliki ketampanan yang tertampan, orang yang memiliki wajah yang paling tampan. Bal ajmalu khalqillahi minal bashar.
Bahkan dia orang yang paling tampan dari seluruh umat manusia. Utiya syatrul hasan. Dia diberi setengah ketampanan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf waqad utiya syatrul jamal. Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan. Jadi kalau seluruh manusia yang ada, ya, kalau seluruh manusia yang ada itu diberikan satu ketampanan. Dah. Seluruh manusia ini, berapa miliar lah umat manusia sejak dahulu. Kita ambil saja misalnya 10 miliar hingga nanti di akhir zaman. Misalnya nih 10 miliar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 miliar umat manusia ini dengan satu ketampanan. Yang setengah diberikan kepada Nabi Yusuf, yang setengah lagi itu dibagi-bagi dengan yang 10 miliar itu. Demikian, ada yang dapat dikit, ada yang dapat banyak. Nah, demikian ikhwah. Ya, itulah waqad utiya syatrul jamal. Nabi Yusuf itu diberi setengah ketampanan. Yulqa fil ghiyabatil jub, di mana orang yang seperti itu, ya orang yang tampan, orang yang masya Allah tampan yang luar biasa, biasanya orang yang dihormati. Ya kalau tempat kita ya di orang yang dicari untuk menjadi bintang apalah begitu ikhwah ya. Jadi yulqa fi ghayabatil jub, dia itu Yusuf dia adalah anak Nabi, orang yang paling tampan di muka bumi, namun begitu pun beliau dilemparkan ke dalam sumur yang bernama sumur jub. Yaltaqituhu ba'dus sayyara, sehingga dia diambil oleh sebahagian saudagar. Yuba'u fil aswaqi raqiqi wal 'abid. Kemudian setelah dia diambil oleh saudagar yang lewat di sana, dan si saudagar ini pun menjualnya. Yu'khadhu ila qusuril malaki haitsul fitnah. Kemudian ternyata dia dibeli oleh seorang pejabat, dan oleh pejabat ini dibawalah dia ke rumahnya. Disitulah terjadi fitnah. Kisah yang luar biasa. Imra'atul aziz turawidu an nafsi. Di sana ada seorang istri pejabat itu sangat sayang dengan Nabi Yusuf, dan dia ingin untuk dirinya. Faya'ba yamtani'u. Namun Nabi Yusuf nggak mau menerima, tidak menerima. Ketika istri pejabat ini, istri yang cantik jelita yang namanya masyhur dengan Zulaikha, ya. Zulaikha ini merupakan wanita paling cantik se-Mesir, dan kecantikannya itu sudah sangat terkenal di Mesir. Zulaikha. Dia inilah menginginkan Nabi Yusuf. Ya. Dia ini yang menginginkan Nabi Yusuf. Dia ingin mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat mesum. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau menerima. Summa ila sijin. Akhirnya, gara-gara permasalahan ini, dia pun dijebloskan ke dalam penjara bid'a sinin, dalam beberapa tahun. Fi awsatil khammarin wal lasus wa ahli al-ijram. Akhirnya dia dijebloskan di penjara selama beberapa tahun di tengah-tengah para peminum, para pemabuk, pencuri, dan orang pelaku-pelaku kejahatan. Dia seorang yang tampan, anak Nabi, kemudian difitnah, akhirnya dia dimasukkan ke penjara, seolah dia selevel dengan para pemabuk, para pencuri, para penjudi, para pelaku-pelaku kejahatan. Hakadha takunu sujun fil ghalib, karena biasanya ya yang namanya penjara seperti ini. Sujun al-janayin, yaitu yang memenjara para pelaku-pelaku kejahatan. Qudhifa Yusuf alaihi salatu wassalam fi hadhil awsat, dan dilemparlah Nabi Yusuf di tengah-tengah orang yang seperti ini, di tengah-tengah para pelaku kejahatan. Fatura man hafidhahu, menurut kalian siapalah kira-kira yang menjaga beliau? Taro manil ladzi dafa anhu syarrul ashral wa kaidul fujjar.
Coba kalian perhatikan siapa sebenarnya yang menjaga Nabi Yusuf dari kejahatan dan dari perbuatan, dari rencana-rencana keji. Turo mangkasahu bil ilmi wal hilm amal jamali wal baha. Menurut kalian bagaimana? Menurut kalian siapa yang memberi dia pakaian ilmu, yang memberi dia, yang menganugerahkan dia ilmu, kemudian kebijaksanaan, kemudian ketampanan ditambah lagi dengan kewibawaan. Menurut kalian siapa yang memberikan? Wa huwa wahidun gharibun taridun la abba ma'ahu wala umma wala akhu ma'ahu wala ukht la amma ma'ahu wala khal wala aqaribu lahu wala ajdad. Sementara dia adalah seorang sebatang kara. Sebatang kara, tak punya siapa-siapa. Tarid, terusir, tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya sanak saudara, tak punya paman, tak punya bibi, tak punya kerabat, dan tak punya kakek. Manilladzi 'allamahu? Kalau kalian pikir siapa sebenarnya yang mengajarkan dia ilmu tersebut? Manilladzi zakka? Dan siapa yang mensucikan dirinya? Manilladzi rabbah? Dan siapa yang melihara dia? Wa man dzalladzi ra'ah? Dan siapa yang menjaganya? Innahullah subhanahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik penjaga, dan dia zat yang maha penyayang. Yusuf ayat 64. Wa ha huwa Musa alaihissalam tiflun radi'. Ini juga Musa alaihissalam. Waktu itu dia masih seorang bayi, ya, seorang bayi. Kemudian tufarikuhu ummuh tilkal ummil haniyati musyfiqati. Di mana si Musa kecil yang masih bayi, orok lah kita katakan. Musa yang masih orok, bayi, masih merah, mau tidak mau dia harus berpisah dengan ibunya yang sangat menyayangi dia. Tilkal ummur rahimah al-karimah, dia ada ibu yang sangat penyayang, yang mulia. Tufariquhu, mau tidak mau harus berpisah dengan si Musa yang masih bayi, yang masih merah. Wa taqdhifu fit tabut, dan mau tidak mau dia harus letakkan di dalam sebuah peti. Summa yuqdhafu fil yammi ma'at tabut, kemudian peti itu dihanyutkan ke sungai. Kalau kita pikir-pikir, ibu mana yang tega menghanyutkan anaknya seperti ini? Tapi mau tidak mau si ibu harus melakukannya. Dia harus tega untuk melakukannya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa auhayna ila ummi Musa aniqti fihi fit tabut faqdi fihi fil yammi falyulqil yammu bisahil. Ketika kami wahyukan kepada ibunya Musa, kami ilhamkan pada ibunya Musa supaya dia diletakkan dalam sebuah peti, kemudian petinya dihanyutkan ke sungai. Demikian ikhwah. Sudah, summa yuqdhafu fil yammi ma'at tabut. Kemudian si ibu pun dengan berat hati meletakkan Musa yang masih baru lahir, masih memerah, mau tidak mau harus dia letakkan di dalam peti, dan peti tersebut dihanyutkan di sungai. Summa yaltaqituhu ahlu dzulmi wal baghi wal qatli wal udwan. Ternyata dia itu diambil, ya. Jadi tabut tadi, peti tadi itu hanyut, dan hanyutnya ke tempat istana Fir'aun. Waktu itu istri Fir'aun sedang berada di sungai tersebut. Akhirnya dia melihat Nabi Musa, melihat peti, disuruhnya lah dayangnya untuk mengambil peti tersebut, dan dibawalah petinya dan dibuka. Ternyata setelah dibuka, isinya seorang bayi yang sangat tampan, seorang bayi yang sangat sehat, ya. Sehingga saat itu
muncul rasa cinta istri Fir'aun tersebut kepada Nabi Musa. Demikian ikhwah. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakun lahu hazana. Kemudian Nabi Musa pun dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Kemudian Allah mengatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan kami ciptakan di hati mereka itu kecintaan kepadamu. Itu kami yang buat mereka. Begitu melihat Nabi Musa, langsunglah istri Fir'aun dan Fir'aunnya langsung sayang dengan Nabi Musa tersebut. Padahal waktu itu jadwal pembunuhan seluruh anak Bani Israel yang lahir. Tetapi ketika melihat Nabi Musa yang masih orok, nggak tega mereka membunuhnya. Kemudian ikhwah, dan akhirnya Nabi Musa hidup bersama siapa? Bersama keluarga yang zalim, yang pembunuh, ya. Kemudian yang yang senantiasa memusuhi Bani Israel. Yaltaqitu alu Fir'aun, dia adalah keluarga Fir'aun. Fayalaha min faji'atin wa yalaha min musibatin. Sungguh ini sebuah musibah. Apabila seorang anak bayi ternyata hidup di tengah-tengah pembunuh, perampok, pembunuh berdarah dingin, ya, kemungkinan besar tuh anak mirip sama karakternya seperti keluarga tersebut. Kalau seorang anak besar di sebuah keluarga maling, ayahnya maling, emaknya maling, anak-anaknya maling, kemudian mereka memungut seorang bayi untuk jadi anak. Kemungkinan tuh anak juga jadi maling. Demikian ikhwah. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu ternyata dipungut oleh keluarga yang zalim, suka menzalimi orang lain. Demikian ikhwah. Kemudian suka membunuh. Itulah dia kondisinya. Ya tentunya ini sebuah musibah kalau seandainya Musa hidup tengah-tengah mereka. Walakin man dalladzi raddahu ila ummih kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Namun ternyata siapa yang mengembalikan Nabi Musa ke ibunya yang tadi ibu yang penyayang, kay taqarra 'ainuha wa la tahzan, supaya agar si ibu menjadi senang dan tidak sedih. Man dzalladzi hafidhahu min su'i wal makruhi fi baiti dzulmi wa tughyan? Siapakah yang menjaganya dari keburukan di saat dia berada di tengah-tengah keluarga yang zalim? Man dzalladzi 'asamahu wa yata'allam fi hadhil buyut safkud dima wa istihyahan nisa wa dzabah as-sibyan? Siapa yang menjaga beliau untuk belajar dari rumah ini, rumah tempat dia tinggal, rumah yang dikenal dengan keluarga yang suka mengalirkan darah, membiarkan kaum wanita hidup dan membunuh anak-anak. Innalladzi 'asamahu hafidhahu wa ra'ahu wallah walahul hamd. Sungguhnya yang menjaga Nabi Musa dan yang menjaga Nabi Musa dan yang membimbing Nabi Musa, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi di sini penulis menyebutkan ikhwah rahimanallah, yaitu dua orang nabi. Di mana dua orang nabi ini hidup di tengah-tengah para pelaku-pelaku maksiat. Seperti Yusuf tadi ikhwah. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia dijebloskan ke dalam penjara, itu berada di tengah-tengah para penjahat, penzina, perampok, peminum, penjudi. Itulah dia. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak terpengaruh dengan sifat buruk mereka. Malah Nabi Yusuf yang memberikan pengaruh baik kepada mereka. Kemudian Nabi Musa ternyata dipungut oleh satu keluarga yang terkenal zalim. Ya, terkenal zalim. Terkenal biasa membunuh. Ya. Kalau mereka katakan bunuh tanpa ada ampun.
Makanya ikhwah, pada tahun lahirnya Nabi Musa, itu tukang-tukang sihir Fir'aun memberikan ramalan bahwasanya tahun ini adalah tahun lahirnya anak bayi dari Bani Israel, yang bayi itu akan mengalahkan Fir'aun. Itulah dia. Ya. Atau mereka mengetahui dari kajian-kajiannya Bani Israel yang menyebutkan bahwasanya tahun tersebut adalah tahun lahirnya seorang pemimpin harapan. Makanya ikhwah makanya Fir'aun itu menetapkan bahwasanya semua bayi yang lahir tahun ini dibunuh, dan itu tanpa belas kasihan. Maka mulailah para tentara-tentara sweeping, ya, anak-anak yang baru lahir, anak-anak Bani Israel yang baru lahir, kalau dia ada anak bayi langsung dibunuh. Bayi dibunuh tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Itulah dia ikhwah. Di keluarga seperti inilah Nabi Musa besar. Tapi ternyata kezaliman mereka, sifat membunuh mereka, sifat tak kenal belas kasihan yang ada pada mereka, itu tidak tertular kepada Musa. Dia malah sebaliknya. Demikian ikhwah. Sekarang siapa yang menjaga itu semua? Siapa yang menjaga? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa ghulam. Demikian juga anak ini, ya. Abawahu mu'minan. Wa hadha wa huwal ghulamul akhar. Ini ada anak yang lain. Abawahu mu'minan. Kedua orang tuanya mukmin. Lakinnahu tubi'a kafiran. Tapi anak ini tabiatnya sudah kafir, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dalam hadis Imam Muslim, di mana beliau mengatakan wa ammal ghulamu fatubi'a yauma tubi'a kafiran, bahwasanya adapun anak tersebut, yaitu dia adalah telah ditetapkan bahwasanya dia adalah kafir pada hari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi anak ini ikhwah, itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Qatalul Khidir, anak ini dibunuh oleh Nabi Khidir. Istankara Musa dzalik, dan melihat Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak kecil, tiba-tiba beliau bunuh. Orang yang seperti Nabi Musa pastilah akan mengingkari, ini kenapa dia bunuh? Ini anak kecil, ya. Ini anak kecil. Sebagaimana, ya, kemudian fa'atabahul Khidir filladhi wa bayyana lahu hikmatullah fi dzalik. Namun Nabi Khidir itu mengkritiknya karena ikhwah, ketika Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, apakah ada orang yang lebih alim dibandingkan Anda? Kata Nabi Musa, enggak ada. Lantas turunlah wahyu bahwasanya ada. Nabi Musa ketika mengetahui ada ternyata manusia yang lebih alim dari dia dengan antusiasnya ingin bertemu dengan laki-laki tersebut, ingin belajar bersimpuh, mengambil ilmunya. Demikian ikhwah. Akhirnya Allah tunjukkan caranya dan bertemulah dengan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir memberikan syarat, ya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdatsa laka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, boleh kamu mau belajar, tapi syaratnya, ya, apabila kamu mau mengikuti aku, tidak boleh kamu bertanya. Itu dia. Tidak boleh kamu bertanya sampai aku yang menceritakan apa hikmah di balik itu. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Nabi Musa dapat kritikan pedas dari Khidir. Loh, tadi kan kita sudah janji, kamu tidak boleh bertanya. Kamu tidak boleh bertanya sebelum aku yang nanti memberikan jawaban apa yang aku lakukan.
Tapi Nabi Musa nggak sabar, ikhwah. Ya. Nabi Musa nggak sabar. Sebelum anak ini ada kisah sebelum satu kisah lagi di mana ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa menumpangi kapal, ya, dan mereka pun diberi tumpangan oleh si pemilik kapal. Ketika sampai ke tempat tujuan, malah Nabi Khidir merusak kapal tersebut dan hingga kapalnya pun tenggelam. Lantas dikritik oleh Nabi Musa. Demikian, ikhwah. Kata Nabi Khidir, loh kan sudah janji, nggak nanya. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Qala la tu'akhidni bima nasit. Ya Khidir, janganlah engkau hukum aku. Aku tadi itu lupa. Nah, demikian, lupa. Okelah, Nabi Khidir pada waktu itu memberikan uzur. Ternyata pada kejadian yang kedua di mana Nabi Khidir membunuh si anak kecil, gak sabar Nabi Musa. Ya. Allah menyebutkan fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah Nabi Musa minta maaf dan tidak akan bertanya lagi setiap kejadian. Dan dia berjanji tidak akan bertanya lagi setelah atas setiap kejadian yang dia lihat. Maka akhirnya Nabi Khidir memaafkan dan kisahnya pun berlanjut. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Maka mereka pun lanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang anak kecil. Faqatalah, tiba-tiba dibunuh oleh Khidir. Apa nggak berang kan Nabi Musa? Ini kenapa? Kok dibunuh? Apa kata Nabi Musa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs? Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu ini membunuh seorang yang masih suci. Ini masih anak-anak. Kenapa mengapa kamu bunuh? Kemudian laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu itu telah berbuat mungkar, kata Nabi Musa. Tapi dengan tenangnya Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Loh, tadi kan dari awal sudah kukatakan, kamu tidak akan sanggup untuk sabar. Kemudian setelah itu Nabi Khidir mengatakan, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni. Qala hadza firaqu baini wa bainak. Lantas setelah itu Nabi Khidir mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Musa, sudah 2 kali. Kalau kamu masih bertanya untuk kali yang ketiga, fala tusahibni. Maka kamu tidak boleh lagi ikut denganku. Oke, Nabi Musa deal. Kemudian fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abaw ayyudayyifuhuma. Maka mereka pun pergi satu kampung. Di saat itu salah satu kebiasaan penduduk kampung, kalau ada tamu dari luar itu mereka berikan sesajian. Memberikan sajian, ya, sajian makanan dan minuman secukupnya. Tapi kali ini penduduk tersebut nggak mau. Ketika Nabi Khidir melihat masuk ke kota, ternyata di sana ada bangunan yang mau runtuh. Fa'aqamah, maka Nabi Khidir pun merenovasi itu bangunan agar tak runtuh. Apa kata Nabi Musa? Qala law syi'ta latakhadta 'alai ijra. Kalau engkau mau, kenapa enggak kamu ambil upah? Nah, itulah yang dikatakan qala hadza firaqu baini wa bainik. Itulah ini adalah perpisahan antara aku dan engkau. Sa'unabbi'uka bita'wil. Aku akan ceritakan kepadamu dengan hikmah kejadian-kejadian yang telah terjadi. Malam tastati' alai sabroh, yang kamu enggak sabar untuk mengetahuinya. Kemudian ceritakanlah kalau kapal itu kenapa dia rusak, ya. Ternyata ada seorang raja yang zolim, yang lalim, akan mengambil semua kapal yang masih bagus. Jadi Nabi Khidir merusak kapal ini sehingga kapalnya tenggelam. Kalau sudah tenggelam kan nggak diambil oleh si raja. Demikian, ikhwah. Adapun si anak kecil, ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun si anak kecil itu, kedua orang tuanya itu adalah orang mukmin. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami khawatir nanti itu anak akan menyeret ke kedua orang tuanya pada kekafiran.
wa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Dan sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya dan kami ingin agar Allah Subhanahu wa taala menukar anak ini dengan anak yang lain yang lebih suci dan lebih baik. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itulah dia. Ya. Kemudian wala nadhhabu ba'idan. Oke, kita nggak perlu jauh-jauh lagi contohnya. Fahabibuna Muhammad sayyidu waladi Adam nasya'a yatiman. Sungguhnya ya Habibuna Muhammad, orang yang kita cintai Muhammad SAW, dia adalah pemimpin anaknya Adam, di mana dia besar dalam keadaan yatim karena ayahandanya meninggal di saat dia masih dalam rahim ibunya, dan ibunya pun meninggal di saat dia masih kecil, hingga akhirnya beralihlah hak asuh kepada atoknya ataupun kepada kakeknya Abdul Muthalib. Ternyata Abdul Muthalib pun tak lama meninggal. Akhirnya jatuhlah hak asuhnya kepada paman kandungnya. Namun kemudian meninggal juga paman kandungnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kesedihan demi kesedihan menimpa Rasulullah SAW sejak beliau kecil. Ya, sejak beliau kecil. Makanya beliau belum lahir saya sudah menjadi anak yatim. Yatimu abawaihi SAW. Bukan hanya ayahnya, ibunya juga nggak ada. Ayah bunda. Dia masih kecil tapi ayah bunda sudah tidak ada. Wa nasya'a faqiran. Dia tumbuh dari kefakiran. Faman dzalladzi hafidhahu. Lantas siapa yang menjaga mereka? Yang menjaga Rasulullah SAW. Qudhifa fi qalbihi al-iman wa auha ilaihi al-Qur'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah mentancapkan keiman dalam hatinya dan telah mewahyukan dalam hatinya Al-Qur'an. Innahullah subhanahu falahun ni'matu wal fadlu wal hasan. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, memiliki berbagai nikmat dan keutamaan serta pujian-pujian yang baik. Demikian ikhwah rahimani Allah. Jadi di sini penulis menyebutkan, coba perhatikan kisah-kisah ini. Jelas sekali bahwasanya kisah-kisah ini sangat terang menunjukkan bahwasanya para nabi, orang-orang soleh sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Demikian juga kita juga tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kita inginkan. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana ikhwah? Kita hanya diwajibkan untuk melakukan sebab-sebab mendapatkan hidayah. Sebab-sebab orang lain mendapatkan hidayah. Kalau untuk kita, apa sebab-sebabnya? Ya kita belajar, mendengar kajian, mendengar ceramah, membaca, demikian baca Al-Quran, kemudian diiringan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon hidayah. Mohon hidayah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini kita diwajibkan untuk menjalani sebab-sebab saja. Hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah mau ikhwah, Allah bisa kasih hidayah semua. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, kata Allah. Kalau kami mau, seluruh manusia akan kami kasihkan hidayah. Bisa. Gak masalah. Karena gak rugi Allah kalau Allah beri semua manusia hidayah. Sebagaimana Allah gak beruntung ketika memberikan semua manusia hidayah. Sebagaimana Allah gak rugi kalau semua hambanya tidak mendapat hidayah. Baik mereka dapat hidayah maupun tak dapat hidayah, itu tidak ada untung dan ruginya bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajul minkum
ma zada fi mulki syai'a. Seandainya jin dan manusia dari awal sampai orang terakhir, jin dan manusia seluruhnya, mereka itu memiliki keimanan yang luar biasa. Seperti keimanan orang yang terbaik di antara umat manusia, dia adalah Rasulullah. Jadi seluruh jin dan manusia itu hatinya sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ma'ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Wahai hambaku, apabila kalian manusia dan jin semuanya tanpa terkecuali memiliki hati yang paling buruk, kita anggap saja semua seperti Fir'aun kafirnya, ya. Seperti Fir'aun dianggap semua tanpa terkecuali, semuanya seperti Fir'aun. Tak beriman malah mengaku sebagai Tuhan, mana qasafi mulki syai'a, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi kalau Allah mau, walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha, kata Allah. Kalau kami mau, kami kasih semua hidayah. Tapi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Allah punya wewenang siapa yang dikasih dan siapa yang enggak dikasih. Dan itu semua berdasarkan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita saja ikhwah terkadang kita lihat orang ini baik, tutur katanya sopan, ibadahnya rajin, ternyata di balik itu kita tidak tahu. Rupanya agen narkoba dia. Demikian. Ternyata hanya kamuflase. Bisa itu terjadi ikhwah. Darah jenggot pula dia kan. Demikian, pakai lobe. Bisa seperti itu ikhwah. Kenapa nggak bisa? Tapi kan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa di kamuflase seperti itu. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jadi dari kisah-kisah ini penulis ingin menekankan bahwasanya Anda lihat ada nabi yang soleh malah lahir dari orang kafir. Bahkan ada orang kafir yang lahir dari nabi yang soleh. Demikian ikhwah. Ada yang tumbuh di tengah-tengah orang soleh, ternyata dia nggak menjadi soleh. Ada yang tumbuh di tengah-tengah para pelaku kejahatan, tapi dia tidak menjadi jahat. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi kita sebagai manusia tugasnya apa? Tugasnya hanya berupaya untuk mendapatkan hidayah. Kalau kita lihat ada orang lain yang berbuat buruk, kita diwajibkan untuk mengambil sebab-sebab agar orang itu dapat hidayah. Caranya bagaimana? Ya kita ajak ngaji, kita kirim ceramah-ceramah atau ceramah-ceramah pendek baik melalui media sosial atau mungkin flyer-flyer dan ya kajian-kajian yang offline. Itu namanya sebab yang kita berikan, semoga dia dapat hidayah. Nah, ada yang bisa dapat, ada yang tidak. Demikian ikhwah. Ada yang orang lain yang jauh dari kita, Masya Allah mudah menerima. Orang terdekat kita sampai sekarang tak terima-terima. Dan yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala hanya ingin agar kita berusaha. Itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil ikhwah, ya bukan hasil. Demikian ikhwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampilkan dalam Al-Qur'an, ya. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW bagaimana para nabi dan rasul itu berdoa untuk kebaikan keturunan. Bayangkan ikhwah. Nabi dan rasul. Mereka berdoa kepada Allah. Semoga Allah mensolehkan, memperbaiki keturunan mereka. Bagaimana dengan kita? Ada nggak kita berdoa untuk anak-anak kita? Agar mereka menjadi orang yang soleh, atau doanya sekedar sambil jalan aja? Ada nggak kita sungguh-sungguh berdoa untuk anak kita? Benar-benar kita sebut namanya, ya Allah jadikanlah anak saya fulan jadi anak yang soleh atau yang soleha. Jadikanlah dia seorang yang alim, yang berguna untuk agamanya, untuk masyarakat muslim. Berikanlah dia akhlak yang mulia. Masya Allah. Demikian ikhwan. Ada nggak kita sungguh-sungguh mendoakan anak kita? Atau yang kita doakan hanya untuk perut kita aja? Demikian.
Rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya para nabi berdoa mendoakan anak-anak keturunannya. Apa saja ayat-ayatnya dan hadisnya? Insyaallah akan kita baca di kajian kita besok insyaallah. Doanya para nabi untuk anak-anak mereka. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh langsung bertanya melalui via telepon dengan klik menekan nomor yang sudah ada di layar televisi Anda, atau boleh juga Anda kirim dengan nomor yang sama dengan melalui via chat WhatsApp. Demikian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rusnawati, usia 60 tahun, berasal dari Palembang. Barakallahu fiik. Saya mau bertanya, saya mempunyai keponakan yang ditinggal mati oleh ayahnya. Selang beberapa tahun, ya, keponakannya berusia 4 tahun ya. Saya mau bertanya, saya mempunyai keponakan yang usianya 4 tahun, ditinggal mati oleh ayahnya. Selang beberapa tahun ibunya menikah lagi. Nah, yang saya tanyakan, apakah anak tersebut masih dikatakan anak yatim atau bagaimana Ustadz? Mohon jawaban. Nah, jazakumullah khairan untuk Bu Rusnawati dari Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ibu dari berbagai macam penyakit dan tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, apakah anak yang meninggal ayahnya yang usianya 4 tahun masih dikatakan anak yatim? Para ulama kita memberikan definisi tentang kata-kata yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu walam yablugh, di mana seorang yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Seorang yang meninggal ayahnya dan belum balik. Jadi kalau meninggal ayahnya sementara dia sudah balik, tidak lagi dikatakan anak yatim. Ingat definisinya, man mata abuhu walam yablugh. Barang siapa yang meninggal ayahnya dan dia belum balik, maka anak tersebut dikatakan anak yatim. Kemudian kalau kita bincangkan lebih jauh, terus ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab ibunya ataukah tanggung jawab siapa? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Anak ini adalah tanggung jawab keluarga ayahnya. Ya, keluarga walinya. Siapa walinya? Dia adalah saudara ayah. Ya, saudara ayah. Paman lah kita katakan. Dialah yang menanggung nafkah si anak yatim ini. Jika memang dia tidak punya harta. Karena yang namanya anak yatim ini tidak harus dia orang miskin. Ya, karena bisa saja anak yatim itu dia orang kaya raya. Demikian ikhwah. Karena definisi yatim itu tidak ada kaitan dengan miskin. Pokoknya meninggal ayahnya dia belum balik. Ya, kalau ada dia meninggal ayahnya dia belum balik, dikatakan yatim. Ya, kalau ayahnya meninggal kemudian ayahnya ini meninggalkan sekian juta dolar untuk sebagai harta warisan dia, berarti kan dia orang kaya. Tapi tetap dikatakan dia anak yatim. Ya, tetap dikatakan anak yatim. Jadi kalau anak yatim ini tidak punya harta untuk kehidupan dia, maka keluarga ayahnya lah yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, keluarga ayahnya. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, saya seorang ibu dari dua orang anak qadarullah. Ketika melahirkan
prosesnya sulit dan sangat menyakitkan. Lalu bolehkah saya mencukupkan dengan 2 anak saja dikarenakan saya masih trauma ketika proses lahirnya begitu menyakitkan, Ustaz. Barakallahu fiik bagi ibu yang bertanya. Ibu rahimani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya melahirkan adalah cita-cita semua istri. Melahirkan anak adalah cita-cita semua istri. Dan belum ada yang namanya orang melahirkan itu tidak sakit. Belum ada. Ya. Belum ada yang namanya melahirkan itu nggak sakit. Disinilah perjuangan seorang istri. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, "Man qutila jam'a fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena anak yang dalam rahimnya, maka dia mati syahid. Demikian ikhwah. Ya. Jadi, kalau dikarenakan rasa sakit ketika melahirkan, maka semua ibu yang melahirkan pasti akan merasakan rasa sakit. Ya, pasti akan merasakan rasa sakit. Demikian ikhwah. Jadi bolehkah ini jadikan alasan untuk tidak melahirkan lagi? Jawabannya tidak. Ya, tidak dibolehkan. Kecuali saran dari dokter jika memang melahirkan itu bisa mengancam nyawa si ibu. Ya mungkin para dokter obgyn punya pertimbangan lah, punya perkiraan, walaupun perhitungan ini ibu sulit untuk kemungkinan besar nanti kelahiran ketiga sulit, bahkan kami khawatir nanti akan merenggut nyawa ibu dengan alasan 1, 2, 3, 4 ya tentunya dengan perhitungan dokter ya. Ya kita juga nggak bisa pastikan pasti meninggal enggak ya, tapi perhitungan dokter mengkhawatirkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya sama seperti kalau seorang yang minum baygon, minum racun tikus, apa pasti dia mati kan enggak, tapi ada kemungkinan dia mati. Seorang yang terjun dari tingkat 3 misalnya, pastikah dia pasti mati? Belum tentu. Ada yang juga yang remuk badannya tapi nggak mati-mati dia. Akhirnya hanya sarafnya sana sini rusak. Akhirnya semakin sengsara kehidupannya gara-gara bunuh diri misalnya. Demikian. Tapi ada kemungkinan, artinya itu ada perhitungan duniawi, ya, perhitungan duniawi yang bisa diperhitungkan secara ilmiah. Jadi bukan hanya tebak-tebak, enggak, tapi memang perhitungan kedokteran. Kalau memang para dokter mengatakan ibu memang enggak bisa lagi melahirkan, kami mengkhawatirkan kalau ibu hamil lagi untuk yang ketiga, maka kami khawatir kesehatan ibu menurun, kemudian akan mengancam nyawa ibu, kata mereka. Dan ini dari seorang dokter yang apalah ya ikhwah, yang kita percaya memang kuat agamanya. Demikian ikhwah. Karena banyak juga kan dokter-dokter ketika si ibu sudah punya anak 4, udah ya nggak usah melahirkan lagi ya, udah cukup banyak ini kan, begitu. Ya ada yang seperti itu kan ikhwah. Ya tentunya bukan dokternya seperti ini, karena ini kan berarti nggak mengerti hukum Islam. Nah, demikian ikhwah. Jadi kalau memang itu dari rekomendasi dokter, memang membahayakan keselamatan si ibunda, maka ya Bismillah, ya tawakal ala Allah. Tapi kalau hanya dikarenakan sakit, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak melahirkan lagi. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, terimalah ikhwah. Dan itulah pahalanya besar bagi seorang ibu melahirkan seorang anak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ikhwah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya, apakah perbuatan kita di masa lalu akan menurun kepada anak kita? Dulu semasa remaja saya suka main-main dan sering nginep di rumah teman-teman. Sekarang anak saya juga begitu, senang keluar rumah dan tidak pulang-pulang karena dia merasa bebas kalau di luar rumah. Sementara di rumah dia bilang kayak neraka ke teman-temannya karena banyak aturan bagaimana mensikapi anak ini. Anak saya akhwat usia 16 tahun sekarang pun belum pulang hampir 3 pekan. Saya blok nomor HP-nya, tetap dipantau sama adik saya.
dan tetap sekolah karena masih online. Bagaimana solusinya Ustadz dari seorang ibu single parent? Ikhwah, qadarullah masya fa'alah ya, anak seperti itu. Mengapa anak seperti ini? Kita dalam menganalisa anak kita seperti ini, ya, jangan kita target kita untuk mengobati penyakit yang sudah ada. Ini kan penyakit ini, di mana dia suka di luar rumah ketimbang di rumah sendiri. Rumahnya neraka katanya. Udah, ini kan penyakit. Maka kita dalam mengobati penyakit ini, ya, target kita tuh bukan mengobati penyakit ini, tapi pertama menganalisa apa penyebab ini penyakit. Itu ikhwah. Apa penyebab penyakit? Apakah memang anak itu begitu lahir suka melalak, ataupun suka pergi ke rumah temannya? Lebih suka dia nginap di rumah temannya daripada rumah sendiri. Apakah itu memang muncul sejak dia lahir? Kan tidak. Ya. Coba ada analisa sejak kapan dia suka seperti itu. Jadi penyakit-penyakit ini ikhwah, itu penyakit-penyakit nular. Ya. Penyakit-penyakit yang menular. Kalau enggak dari keluarga, maka dari tetangga atau dari teman-temannya. Itulah penyakit itu ikhwah. Ini kan salah satu akhlak yang buruk, kebiasaan yang buruk. Adapun kalau seorang orang tua yang tadinya dulu memang suka punya sifat seperti itu, namun kalau dia sudah hentikan itu semua dan dia tidak pernah ajarkan kepada anak-anaknya, maka tidak akan menular. Sama penyakit. Seorang dahulu dia pernah penyakit TBC, kemudian dia sudah sembuh dan dia tidak pernah menularkan kepada anaknya, maka otomatis TBC itu yang sudah sembuh itu tidak akan menjangkitkan kepada anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jadi coba analisa dahulu, ini kenapa ini anak seperti ini? Gak akan mungkin dia tiba-tiba semerta-merta dia jadi lebih suka di luar rumah ketimbang dalam rumah. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia seperti itu. Ya. Biasanya adalah teman dan diawali oleh kebebasan yang diberikan oleh orang tua. Itulah dia. Ya. Seandainya dari awal, seandainya kita katakan, "Mak, Umi atau Ma, mau nginep tempat teman, boleh nggak untuk belajar?" Kita katakan nggak boleh. Ya, kalau belajar boleh, tapi nginap tidak. Dari awal sudah kita cut. Dan kemudian kita lihat dia belajar dengan siapa, temannya itu siapa. Karena teman ini sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak kita. Almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu bersama agamanya persis seperti agama temannya. Makanya perhatikan siapa teman dekat dia. Kalau kita lihat ini teman dekatnya nggak baik, kita harus cut. Ya, dengan kebijakan kita, dengan pandai-pandai kita lah mengkat, jangan sampai dia berteman dengan anak seperti itu. Sehingga membuat anak kita tertular keburukannya. Demikian ikhwah. Ya, jadi penyakit ini tidak semerta-merta muncul, itu ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Tapi sekarang bagaimanalah caranya? Ini sudah terjadi, ya, ini sudah terjadi. Memang yang namanya mengobati itu tidak semudah menjaga. Menjaga itu lebih mudah ketimbang mengobati. Mengobati kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tidak. Tapi ya Ustadz, ya udahlah kami salah lah kemarin itu memberi kebebasan. Oke. Jadi bagaimana? Pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berupaya untuk memberi nasihat serta membuka komunikasi dengan si anak mengapa tidak nyaman. Kalau yang dikatakan gak nyaman kalau di rumah disuruh sholat, kalau di luar dia gak pernah disuruh sholat, bebas, maka berarti harus diberi nasihat. Karena yang dia anggap gak nyaman itulah syariat yang kita jalankan di rumah. Misalnya habis subuh diwajibkan semua anggota keluarga untuk baca Quran. Sementara kalau dia nginap tempat temannya pada subuh tidur. Berarti yang tidak nyaman dia atas kebaikan ini. Berarti dia harus dipisah dari teman-teman buruknya itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Dibuka komunikasi, apa yang membuat dia tidak nyaman, dan beri dia
beri dia alasan mengapa seperti itu. Insya Allah anak-anak ya juga 16 tahun sudah besar ya, bisa kita fahamkan pelan-pelan, tetap berusaha diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita hanya bisa berupaya. Sekali lagi, kita hanya bisa berupaya semaksimal mungkin, tapi hasil hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi sungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi ibu ya yang bertanya ya, banyaklah berdoa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sang pembolak-balik hati. Jangankan anak kita, kalau dia punya teman yang buruk, kita saja yang di rumah saja nggak banyak teman buruk, teman kita baik-baik saja bisa berubah. Sampai Rasulullah pun berdoa. Doanya, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang merubah-rubah hati, sarrif qalbi ala ta'atik, rubahkanlah hatiku di atas ketaatanmu. Itu doa Rasulullah untuk dirinya, dan dia seorang Rasul. Oleh karena itu, kita doa untuk kita, dan jangan lupa sisipkan selalu doa kita itu untuk anak-anak kita. Jangan lupa. Karena mereka merupakan aset kita ketika sudah kita meninggal nanti. Dan kita harus berupaya semaksimal mungkin upayakan kenapa ya, sebabnya ya. Artinya jika kita dapat celah, kita upayakan celah tersebut ya, untuk merubah anak kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Sementara hasilnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.